5 poin visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut merupakan kelanjutan dari kerja yang sudah dilakukan selama periode pertama. Kita akan lihat kembali sejumlah capaian Presiden Joko Widodo di periode pertamanya. Seperti kita ketahui saat ini Jokowi menatap kepemimpinan di periode keduanya. Arah kepemimpinan dan juga arah kebijakannya sudah disampaikan lewat visi Indonesia semalam. Lalu blueprint untuk kabinetnya juga sudah ada di kantong dan akan segera diumumkan. Meski kita semua belum tahu kapan akan diumumkannya. Nah, kita akan lihat beberapa capaian yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama dari sektor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi bisa secara berkesinambungan dijaga pada kisaran 5%, juga tingkat inflasi dan suku bunga terkendali. Meski awalnya cukup berat, di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,88%. Ekonom Indef melihat bahwa ini terjadi karena memang susunan menteri di kabinet kerja ketika itu masih belum pas, lalu dilakukan reshuffle, kita ingat pada bulan Agustus 2015 dan Juli 2016. Kemudian hasilnya bisa dilihat di sini pertumbuhan ekonomi cukup bagus di 2016 naik menjadi 5,03%, terus menguat di 2017 dan 2018. 2018 ada di angka 5,17%. Meski sebetulnya di awal pemerintahannya Jokowi menargetkan, harus diakui bahwa di targetnya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun setidaknya banyak yang menyatakan bahwa segala sesuatunya sudah dalam track yang tepat, karena kalau kita lihat dari indikator lain seperti angka kemiskinan, pengangguran dan juga Gini rasio terus berkurang. Kita lihat untuk indikator yang kedua, capaiannya adalah reformasi agraria. Ada penerbitan belasan juta sertifikat tanah untuk rakyat. Di tahun 2017 5,4 juta sertifikat tanah, 2018 meningkat angkanya menjadi 9,4 juta sertifikat tanah. Reforma agraria dan perhutanan sosial ini merupakan kebijakan pemerataan ekonomi, dan kebijakan ini untuk mendukung perbaikan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Tidak hanya diberikan kepada orang per orang, tapi sertifikat ini juga diberikan, reformasi agraria ini juga menyasar koperasi melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial, di mana koperasi bisa diberikan hak milik atas lahan maupun izin pengelolaan hingga 35 tahun untuk kawasan hutan. Lalu pemerintah juga menyediakan akses permodalan, pasar, juga keterampilan yang diperlukan. Berikutnya adalah menjaga stabilitas harga. Sepanjang tahun 2018 inflasi hanya sebesar 3,13%. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa inflasi terjaga sepanjang masa pemerintahan. Inflasi rata-rata periode tahun 2015 sampai 2018 ada di angka 3,32%. Lalu untuk rata-rata periode tahun 2010-2013 sebelumnya ada di kisaran 5,86%. Artinya ada hasil kerja yang nyata di sini, dari 5,86% dalam 3 tahun lalu bisa ditekan menjadi 3,32%. Berikutnya kita lihat untuk pembangunan infrastruktur. Ini yang juga menjadi pusat atau fokus dalam pemerintahan Joko Widodo di periode pertamanya. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 ada sejumlah pembangunan yang betul-betul dikebut, seperti misalnya ada 55 bendungan yang dibangun, lalu 865.389 hektar jaringan irigasi juga dilengkapi dengan embung, ada jalan nasional sekitar 3.387 km, jalan tol, jembatan dan juga jembatan gantung. Pembangunan infrastruktur ini akan terus berlanjut di periode keduanya dan akan terkoneksi atau ada konektivitas yang diperhatikan, dan ini konektivitas tidak hanya ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, tapi juga ke sentra-sentra produksi rakyat kecil begitu, ke pesawahan, ke pertanian dan juga tambak begitu. Artinya konektivitas ini akan semakin banyak dinikmati oleh rakyat. Berikutnya adalah untuk pengadaan transportasi publik yang pembangunannya mangkrak, seperti misalnya Moda Raya Terpadu MRT yang sudah mangkrak selama 30 tahun diselesaikan. Lalu tol Becakayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu yang mangkrak 22 tahun juga diselesaikan, dan yang terkini adalah tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi yang sudah mangkrak selama 21 tahun.
Berikutnya masih terkait konektivitas, ada tol laut, ada 18 trayek tol laut yang telah dioperasikan, 11 trayek dioperasikan oleh BUMN, lalu ada 7 trayek yang dioperasikan oleh swasta. Meski memang untuk tol laut ini permasalahannya masih ada 2 yang besar. Yang pertama adalah ada trayek tapi tidak ada komoditas. Kalaupun misalnya ada trayek, ada komoditas tapi rata-rata tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan angkutan ekonomi lainnya. Berikutnya kita lihat ada juga di sektor energi. Ada pengambil alihan blok migas dan juga Freeport. Blok Mahakam, blok minyak terbesar di Indonesia, sebelumnya dikuasai oleh Perancis, kembali ke Indonesia, ke dalam negeri. Lalu blok Rokan, blok migas terbesar di Indonesia, sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan yang paling fenomenal adalah akuisisi saham Freeport sebesar 51% melalui PT Inalum senilai 3,85 miliar dolar Amerika. Terakhir kita lihat untuk kemiskinan dan juga pemerataan pembangunan. Angka kemiskinan mencapai single digit, yaitu 9,82% di tahun 2018 setelah sebelumnya bertahun-tahun ada di double digit, sekarang sudah sampai di single digit 9,82% dan akan terus ditekan di periode keduanya. Berikutnya adalah koefisien Gini yang merupakan indikator dari pemerataan pembangunan yang terus membaik dari 0,40 menjadi 0,38. Dan pembahasan lebih lanjut mengenai visi Indonesia yang disampaikan oleh Jokowi yang merupakan kelanjutan dari semua program yang sudah dilaksanakan di periode pertamanya akan dipandu oleh Ade Mulya. Ade, silakan. Baik, terima kasih Ani Rahmi dan pemirsa. 5 visi Indonesia disampaikan Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo. Selain itu Presiden terpilih yang juga petahana juga menekankan pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rumah bersama. Apakah 5 poin visi Indonesia yang disampaikan Jokowi sudah cukup memadai untuk perbaikan Indonesia ke depannya setidaknya 5 tahun ke depan? Kita akan mengulasnya bersama Wasekjen PKB Lukman Edi dan Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi, Mas Toto dan juga Mas Lukman. Mas Lukman, kita ke Mas Lukman terlebih dahulu. Apakah 5 poin yang dipaparkan oleh Jokowi tadi malam itu sudah representasi atau merepresentasi problematika yang ada dan memberikan solusi ke depannya? Atau justru ada yang lain sebetulnya? Ya, tidak menyeluruh sih ya. Tapi yang saya dapat tangkap adalah yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi malam itu adalah prioritas-prioritas yang oleh Pak Jokowi akan sangat diperhatikan, ya. Misalnya kalau kita tidak mendengar Pak Jokowi bicara soal mengatasi kesenjangan, walaupun ketika beliau berbicara soal infrastruktur dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah termasuk sentra-sentra produksi, ya secara tidak langsung kan itu gambaran dari beliau serius untuk mengatasi persoalan konektivitas ke daerah-daerah yang mungkin daerah terpencil, daerah-daerah ya perkebunan-perkebunan gitu ya, daerah-daerah yang yang akan meningkat pertumbuhan ekonominya kalau kemudian aksesibilitasnya itu dibuka sedemikian rupa, ya. Dan itu kan salah satu instrumen juga untuk secara efektif mengatasi kesenjangan pembangunan itu sendiri. Jadi secara eksplisit mungkin beliau tidak mengatakan soal mengatasi kesenjangan, tetapi prioritas beliau dengan meneruskan pembangunan infrastruktur saya kira dalam kerangka itu juga, ya. Nah, kemudian beliau mungkin secara eksplisit juga tidak bicara soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, ya. Tetapi ketika beliau bicara soal reformasi agraria, ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan kelihatan sekali spirit beliau untuk mengatasi persoalan ini karena mungkin selama 5 tahun beliau memimpin Indonesia, beliau merasakan betul ada semangat yang kuat untuk menjalankan pemerintahan itu secara cepat, tetapi ada hambatan-hambatan tertentu termasuk perilaku birokrasi yang lamban misalnya, dan perilaku birokrasi yang korup misalnya, ya. Nah, sekali lagi secara eksplisit beliau tidak mengatakan, tetapi saya kira spiritnya itu bisa kita tangkap, ya. Sedangkan berkenaan dengan 5 prioritas tadi, saya kira kalau kita boleh membedakan lah dengan pidato beliau ketika
masa kampanye yang lalu di Sentul juga, ya. Rakyat, ya. Ini lebih detail, ya, lebih detail dan apa namanya, dan ditambah dengan artinya begini, ketika kita mendengarkan kita sudah bisa dapat gambaran beliau 5 tahun ini mau ngapain gitu ya, mau ngapain. Bicara soal infrastruktur tidak menggunakan bahasa-bahasa yang retoris gitu ya, tapi ya kita akan buka supaya aksesibilitas sentra-sentra produksi. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami begitu ya. Bicara soal pengembangan sumber daya manusia juga bukan dengan retorika yang diplomatis, enggak, tetapi langsung mengatakan bahwa ini banyak talenta kita yang selama ini dibiarkan. Nah, kita buatlah kelembagaannya agar bisa memanage mereka ini sehingga menjadi potensi. Ya, saya kira lebih detail lah, lebih detail, lebih konkret, mudah dimengerti, lebih praktis gitu dan bahasanya. Perasaan kita itu setelah mendengarkan, wah ini 5 tahun yang akan datang ini ada pembangunan yang begitu konkret yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat kan 5 poin itu tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya dalam yang kemudian diungkapkan, poin-poin yang diungkapkan oleh Jokowi. Ini toh sudah dilakukan begitu ya Mas Toto ya. Tapi kalau menurut Anda, apa poin yang tidak ada dalam, yang harusnya ada tapi tidak ada tadi malam? Sebenarnya bukan poinnya, kalau poinnya sebenarnya juga ini lebih sederhana. Dulu 9 poin kampanye, sekarang 5 poin. Jadi kalau berharap ini ada penjelasan program detail, tidak. Tetapi ada nuansa baru yang sepertinya sengaja ingin ditunjukkan oleh Jokowi. Kalau saya melihat tadi betul ada istilah-istilah yang menurut saya Jokowi sekali. Bahasa-bahasa yang kemarin dipergunakan itu bahasa Jokowi. Bahasa ketika bicara perizinan dan ketika bicara mengenai reformasi birokrasi yang digunakan bahasa-bahasa yang sangat simpel. Lalu kemudian ketika bicara hajar, sikat, saya akan hilangkan, saya akan hapus, kejar, itu menurut saya bahasa seorang Jokowi. Dan terlihat memang menurut saya ingin mencoba menerjemahkan kalimat sebelumnya ketika mengatakan saya periode kedua tidak punya beban lagi. Jadi kalau kita lihat kemarin memang lebih mengarah kepada karakter kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dan gaya manajemen seperti apa yang saya akan gunakan untuk kemudian meneruskan apa yang saya sudah lakukan. Jadi kritik mungkin disadari ya, Jokowi dikritik terkait dengan kompromi. Jokowi dikritik terkait dengan, kita harus akui kegagalan di 5 periode pertama adalah terkait dengan bagaimana prediksi yang salah terkait dengan situasi global, sehingga kemudian muncullah di RPJMN target pertumbuhan ekonomi yang dikatakan tidak realistis 7%. Makanya kalimat pertama yang digunakan oleh Jokowi adalah langsung to the point, kita menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu, yang sulit untuk kita prediksi. Jadi saya melihat beliau mencoba menunjukkan saya akan meralat hal-hal yang dikritik selama 5 tahun pertama. Satu, ketika saya memprediksi mengenai bagaimana situasi global. Kedua, bagaimana gaya kepemimpinan dan gaya manajemen saya. Itu yang menurut saya sedang coba ditunjukkan kemarin. Termasuk ingin merevisi hal yang kompromi tadi begitu, atau bagaimana? Otomatis ya, kalau kita lihat kemarin kan ada sengaja penekanan hajar, kejar, hapus, tinggalkan begitu kan. Ini ingin menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat, kepemimpinan yang lebih tidak kompromistis, dan menurut saya ini kan sejalan dengan bahasa tidak ada beban lagi di periode kedua. Nah, yang menarik kan adalah secara timeline kemarin gimmicknya sudah menarik sekali. Sehari sebelumnya didahului oleh proses rekonsiliasi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semangat menggebu-gebu kemarin ini akan ditindaklanjuti oleh tindakan yang lain? Contoh, apakah akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Itu yang menurut saya akan menarik untuk kita lihat. Tapi kalau kita lihat kan ini poin-poinnya bagus, memang sudah ada yang dilakukan, memang ada yang memang perlu diperbaiki, tapi intinya adalah bagaimana pembantu-pembantu ini merealisasikannya ke depan, begitu ya? Artinya itu, kalau saya melihat ini kan seperti menjadi sebuah kerangka baru bagi pembantu-pembantunya ke depan yang akan bekerja. Secara tidak langsung dia mengatakan bebannya lebih berat, target kita lebih besar, dan saya ingin memiliki cara yang baru. Ada penekanan yang seperti lebih gesit, itu. yang lebih lincah, yang lebih ramping. Saya sih menangkap ya, kalau mau berspekulasi, ini kode bahwa saya akan bekerja lebih kencang, tetapi kan konsekuensinya harus ada pasukan baru. Nah, itu yang kita tunggu tadi. Pasukan barunya apakah akan menunggu Oktober atau jangan-jangan dalam waktu dekat sudah akan dibentuk. Gitu. Baik. Ya, selain bicara soal 5 poin yang kemudian akan dilakukan dan akan dikerjakan, Mas Lukman, tapi juga bicara soal Pancasila. Selama ini kan kita tahunya Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi kemudian dibawa seolah-olah bahwa ini juga ideologi kerja. Benar begitu atau seperti apa Anda membacanya?
Nah, kalau saya melihat Pak Jokowi ini melengkapi visi Indonesianya itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar bicara soal program, bukan saja bicara soal kegiatan, ya, tetapi dia ingin bicara mengikut sertakan sebuah prinsip-prinsip kebangsaan kita yang mesti dibuka lagi, ya, mesti dibuka lagi. Dan ini kalau saya melihat memang Pak Jokowi ini bukan saja ingin memperlihatkan visi beliau ke depan, ya, tetapi juga ingin menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, sebahagian tadi misalnya dalam menyampaikan soal 5 program saja, sebahagian 50%-nya itu adalah soal pengembangan dari program-program yang selama ini beliau laksanakan, tetapi juga sebahagiannya lagi 50%-nya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan. Misalnya beliau bicara soal peningkatan investasi, itu kan dalam rangka menjawab, dan itu artinya beliau mengakui juga ada persoalan di ekspor kita, ada persoalan di investasi kita. Ada persoalan juga soal Pancasila, soal ideologi negara. Termasuk soal ideologisasi ini. Ya. Berkali-kali beliau juga menyatakan bahwa ada fakta di tengah masyarakat kita, ya, pasca kontestasi pemilu 2019 ini, bahkan mungkin bukan hanya berkenaan dengan pemilu 2019, didahului oleh Pilkada DKI misalnya, ya, itu terjadi polarisasi di tengah masyarakat, meningkatnya politik aliran, ya. Ini kan harus disikapi, ya. Kalau ada sih sebahagian teman-teman para pengamat-pengamat yang menyatakan, wah ini bukan persoalan, ini biasa dalam kontestasi demokrasi, tapi kita tetap konsisten, ya. Pak Jokowi juga tetap konsisten bahwa sekecil apapun persoalan yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah bangsa kita, ya, bangsa yang majemuk seperti ini, tidak boleh diberikan kesempatan sedikit pun untuk kemajemukan itu menimbulkan persoalan yang membesar, ya. Nah, dan ini ada komitmen dari beliau, ya, artinya kalau beliau mengatakan seperti itu, maka beliau siap dengan program-program ideologisasi kembali, ya. Memasyarakatkan Pancasila kembali, ya. Artinya ke depan akan terjadi beberapa pembubaran katakanlah lembaga-lembaga yang tidak Pancasila, kemudian yang tidak toleran, akan seperti itu kan? Kalau saya melihat tidak pada sisi itu, ya. Justru pada sisi melakukan sosialisasi kembali soal ideologi kebangsaan ini, ya. Apakah mengefektifkan lembaga yang sudah ada, BPIP misalnya, ya, itu diefektifkan sedemikian rupa, kemudian masuk kepada, kalau rekomendasi banyak lembaga kan termasuk rekomendasi MPR, bagaimana pemerintahan ini serius memasukkan konten-konten ideologisasi ini dalam dunia pendidikan kita. Saya kira praktisnya itu nanti seperti itu, ya. Ada dunia pendidikan yang diwarnai dengan ideologisasi kebangsaan. Ya, di samping tentu kemarin sudah kita lihat ketika seleksi KPK, beliau sudah memasukkan konten itu, ya, konten anti radikalisasi, konten ideologisasi Pancasila, ya. Saya kira ini bagian komitmen yang memang untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan faktual yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Kita ke Mas Toto. Mas Toto, selama ini kan kita hanya mendengarkan soal Pancasila, melihat keluar begitu, ya. Anda anti Pancasila, Anda tidak toleran, Anda bukan Pancasila, seperti itu, ya. Tetapi kemudian kalau kita inward looking begitu, ketika ada masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan, ada masyarakat yang masih merasakan ketimpangan, itu juga kan sebetulnya menentang Pancasila atau melanggar Pancasila karena tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini seperti apa sih sebetulnya koridor Pancasila yang digunakan dalam ideologi kerja ke depannya harusnya? Iya, kalau ideologi kerja sebenarnya kan sudah ditunjukkan di 5 prioritas tadi. Tetapi kemudian ingin ditutup dengan sebuah penegasan yang saya coba tangkap sebenarnya kalimat pertama misalnya, namun perlu saya ingatkan bahwa mimpi besar tadi yang sebenarnya dijelaskan dalam 5 poin yang merupakan terjemahan ideologi kerja itu hanya bisa terwujud jika kita bersatu. Ditutup dengan bahasa persatuan ini dimaknai seperti apa sih? Ini menurut saya menerjemahkan lebih lanjut apa yang terjadi kemarin. Rekonsiliasi ini harus dimaknai seperti apa? Harus dimaknai memang berbeda rekonsiliasi
dalam konteks konsentrasi politik dengan memang orang-orang yang katakanlah ingin merongrong demokrasi, dengan orang-orang yang ingin merongrong ideologi Pancasila. Harus ada sikap yang berbeda. Jadi tidak serta-merta misalnya, ini menegaskan kembali, tidak serta-merta orang bisa menafsirkan persatuan kembali Jokowi dengan Prabowo, kemudian pelepasan semua orang yang bermasalah karena dianggap berbeda pandangan politik. Lalu kemudian pemulangan Habib Rizik. Ada hal-hal yang harus dipisahkan. Rekonsiliasi harus dilakukan dalam konteks kontestasi politik, tetapi sikap tegas bernegara dalam koridor Pancasila, termasuk masalah penegakan hukum, itu harus ditegaskan. Soalnya Mas Toto ada juga analisa dari pakar begitu ya. Jangan sampai ke depannya kita fokus pada Pancasila ketika kita bicara Anda tidak Pancasila, Anda anti Pancasila, tetapi kemudian dalam program-program kerjanya sendiri tidak mencerminkan Pancasila. Kalau program kerja saya pikir sudah jelas lah. Turunannya kan dari Pancasila, dari UUD 45 dan segala macam. Dan itu kita bisa nilai bagaimana kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, silahkan bandingkan presiden mana yang memiliki keberanian lebih dengan keterbatasan anggaran, misalnya membangun konektivitas. Itu dari sisi efisiensi sebenarnya merugikan. Orang presiden biasanya Jawa saja kalau hanya ngejar ekonomi growth. Ini memang ada keberanian. Kalau kita bicara dalam konteks ideologi kerja, diterjemahkan dalam program, saya pikir sudah clear. Ini presiden yang berani melakukan itu. Tetapi apakah ambisi besar Jokowi menerjemahkan ideologi kerja itu bisa dilaksanakan secara efektif? Kita harus akui juga support sistemnya dalam konteks ekonomi global itu tidak sedang bagus. Setiap negara di dunia, hampir setiap negara di dunia sekarang setiap tahun merevisi pertumbuhan ekonominya. Itu kok yang jadi pertanyaan buat Jokowi. Bukan mengenai rencana besar, ambisi dan niat baik, tetapi apakah dalam pelaksanaannya ambisi besar tadi itu kemudian bisa mumpuni atau tidak. Baik, Mas Toto, Mas Lukman, selain bicara soal 5 poin Pancasila, Pak Jokowi juga semalam menyinggung soal bagaimana sih sebetulnya menjadi oposisi yang baik itu. Kita akan simak kembali pernyataan dari Jokowi soal oposisi. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Oke, mungkin ini terakhir Mas Lukman, dengan pernyataan Pak Jokowi soal oposisi ini, sebetulnya ada di titik apa sekarang politikan Indonesia? Ya, ini bagian dari Pak Jokowi sepertinya mendengarkan begitu banyak masukan-masukan dari pengamat-pengamat politik ya, dari Mas Toto ya. Kalau ini memang dilaksanakan nanti dan kemudian teman-teman dari 02 memilih untuk posisi oposisi ya, maka ini sebuah kemajuan dari pembangunan demokrasi kita ya. Artinya Pak Jokowi mendorong juga terjadinya sebuah praktik ketatanegaraan yang baru di mana oposisi itu bukan bukan dilembagakan ya, tapi paling tidak menemukan bentuk barunya ya. Nah, tinggal kita melakukan implementasi. Kalau misalnya tawaran rekonsiliasi yang selama ini diminta, diajukan, dibentangkan oleh Pak Jokowi, kemudian teman-teman 02 lebih memilih untuk menjadi oposisi. Sudah ada 0201 katanya sudah nggak ada, Mas Lukman. Ya, artinya teman-teman yang bergabung selama ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Sandi, kemudian memilih untuk menjadi oposisi, maka Pak Jokowi juga siap gitu ya. Pak Jokowi juga siap, dan bahkan Pak Jokowi menyatakan bahwa oposisi itu sama mulianya dengan pemerintah ya. Jadi tidak mengurangi makna dari konsolidasi demokrasi kita dan tidak mengurangi makna dari persatuan kita. Karena kan ini beliau bicara soal oposisi itu berdampingan dengan ketika beliau bicara soal persatuan kebangsaan kita. Jadi sama mulianya, tidak mengurangi makna persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Namun ya, beliau kan memberikan rambu-rambu, rambu-rambu. Jangan sampai kemudian ada batasan-batasan posisi sebagai oposisi ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menebar kebencian.
beliau mengingatkan bangsa kita bangsa yang majemuk, kalau kemudian kebencian itu terus dikembangkan, ini akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Mas Toto, dikatakan bahwa harusnya ke depannya oposisi mencari atau mendapatkan bentuk barunya. Bentuk baru oposisi ke depan harus seperti apa? Sebetulnya itu hanya menerjemahkan dari bagaimana oposisi ini bukan berbeda dengan pemerintah. Oposisi ini berbicara mengenai kebencian terhadap pemerintah. Saya pikir kan suka atau tidak, pertarungan kemarin sangat keras dan memang tidak sehat kalau check and balance ini dianggap sebagai bentuk asal berbeda. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju pun seringkali pada satu titik di kebijakan-kebijakan tertentu ada satu suara. Karena efeknya bukan hanya dalam konteks konstelasi di parlemen, tapi efeknya sampai ke bawah. Itu yang menurut saya coba dibangun sebuah budaya baru. Tetapi yang menarik adalah memang kemarin penegasan pertama menurut saya dari Jokowi mengenai sikap sebagai oposisi juga sikap yang terhormat. Ketika kemarin-kemarin Jokowi cenderung lebih membuka tangannya buat pihak-pihak lawan politik untuk masuk. Jadi menurut saya mungkin ini akan makin menegaskan ya tidak perlu kita terus berkutat dengan berbicara Gerindra harus masuk atau tidak, PAN, Demokrat dan yang lain-lain. Tetapi bagaimana sudah fokus Jokowi kepada program pasukan baru dan tidak terus-menerus berkutat dalam proses negosiasi dengan partai politik. Baik, terima kasih Mas Toto juga Mas Lukman telah berbagi analisa bersama kami.